Shalom teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Fiter Ferian Slende, biasa dipanggil Fiter. Saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia STKIP ET Bula semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan membaca. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang membaca ekstensif. Di dalam membaca ekstensif, saya juga akan membahas beberapa tema. Yang pertama, membaca ekstensif, tujuan membaca ekstensif, teknik-teknik membaca ekstensif, dan jenis-jenis membaca ekstensif. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa itu membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis sehingga dapat menimbulkan sebuah pemahaman yang tinggi. Nah, teman-teman, ketika kita membaca sebuah buku atau informasi, kita itu dilatih, diasah bagaimanakah atau mampukah kita membaca secara kritis. Nah, yang kedua ada tujuan membaca ekstensif. Yang pertama, membaca tulisan dengan cepat. Nah, teman-teman atau adik-adik, ketika kita membaca sebuah buku atau informasi, kita melatih bagaimana cara membaca atau membaca tulisan itu dengan cepat. Kita harus menggunakan pergerakan mata sehingga ketika kita membaca itu kita dapat mampu memahami isi-isi atau informasi-informasi penting yang tercantum dalam buku tersebut atau informasi tersebut. Yang kedua, memahami isi tulisan dengan cepat dan efisien. Nah, pada bagian nomor 2 ini, membaca tulisan dengan cepat dan efisien. Teman-teman, ketika kita membaca, kita akan menggunakan pergerakan mata yang cepat. Kita akan dilatih bagaimana cara membaca cepat kita yang baik dan benar. Sehingga ketika kita membaca cepat, kita tidak hanya membaca cepat, tapi kita juga harus mampu memahami apa yang kita baca dan kita bisa mengetahui hal-hal yang penting di dalam informasi tersebut. Yang ketiga, memahami garis besar isi penting suatu tulisan dengan cepat. Ada pula teknik membaca ekstensif. Yang pertama, skipping atau membaca lompat. Skipping atau teknik baca lompat artinya teknik membaca cepat dengan cara membaca atau melewati tulisan yang dianggap tidak penting. Nah, ketika teman-teman atau adik-adik membaca sebuah buku, pastinya adik-adik malas tahu dengan hal-hal yang tidak penting di dalam buku tersebut. Dan adik-adik hanya ingin mencari informasi-informasi yang penting atau hal-hal yang lebih menarik lagi yang tercantum di dalam buku tersebut atau informasi tersebut. Yang kedua ada shifting atau teknik baca pilih. Artinya, teknik membaca dengan cepat dengan cara memilih kata kunci tertentu untuk dibaca dalam suatu tulisan dan mengabaikan yang lain. Nah, di dalam kita membaca, kita hanya memilih kata kunci dan kita mengabaikan hal-hal yang lain. Contohnya ketika kita membaca, banyak saja informasi-informasi yang mungkin mengandung opini atau faktanya. Nah, ketika kita membaca, kita akan memilih salah satu topik atau kata kunci saja, atau memilih hal-hal yang lebih penting yang tercantum di dalam buku atau informasi tersebut. Yang ketiga ada skimming atau teknik baca layar. Nah, teman-teman, artinya membaca dengan cepat untuk mendapatkan gambaran atau isi bacaan secara keseluruhan. Teman-teman atau adik-adik, ketika kita membaca sebuah buku atau informasi, koran atau majalah, itu kita hanya mau atau ingin mendapatkan gambaran atau isi bacaan secara menyeluruh. Ketika kita membaca, pastinya kita membaca dengan teliti atau kita harus mampu memahami seluruh isi buku tersebut atau informasi tersebut, sehingga kita juga dapat mendapatkan pemahaman yang
lebih tinggi lagi. Yang terakhir ada skimming atau teknik baca tatap. Artinya, ketika kita membaca dengan cara selektif, kita mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Nah, teman-teman atau adik-adik, ketika kita membaca sebuah koran atau informasi, kita harus melihat data-data atau informasi yang tercantum di dalam buku tersebut atau koran, majalah. Nah, kita akan membaca atau memahami apa isi buku tersebut atau informasi tersebut, dan kita harus mampu meneliti apakah yang dicantumkan itu mengandung opini atau mengandung fakta. Untuk yang keempat, jenis-jenis membaca ekstensif. Di dalam jenis-jenis membaca ekstensif, saya dapat mengklarifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, membaca survei atau survey reading. Membaca survei merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari isi bacaan. Pembaca dapat melihat judul, pengarang, daftar isi, maupun pengantar. Nah, teman-teman atau adik-adik, ketika kita mau membaca, saya mau bilang, sebelum kita membaca buku, kita terlebih dahulu mensurvei atau meneliti. Kita harus mengetahui judul buku tersebut, pengarangnya siapa, atau daftar isi maupun pengantar. Sehingga ketika adik-adik atau teman-teman membaca sebuah buku, dapat berstruktur dan juga kita mampu memahami segala sesuatu yang ada di dalam buku bacaan tersebut. Yang kedua, membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas adalah kegiatan yang dapat membuat mata pembaca bergerak dengan cepat ketika membaca atau ketika menyampaikan informasi kepada orang lain atau audiens. Nah, membaca sekilas ini adik-adik atau teman-teman sekalian, ketika kita membaca, kita menggunakan pergerakan mata dengan cepat. Atau ketika kita membaca sebuah pidato atau membaca puisi, kita harus menyampaikan informasi kepada orang lain atau audiens dengan cara cepat atau menggunakan pergerakan mata yang cepat, sehingga ketika kita menyampaikan informasi kepada audiens atau orang lain, mereka juga dapat memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, membaca sekilas atau skimming. Yang ketiga, membaca dangkal atau superficial reading. Membaca secara dangkal artinya kegiatan membaca yang bertujuan untuk menemukan pemahaman yang dangkal. Nah, teman-teman atau adik-adik sekalian, ketika kita membaca, kita hanya membaca pada saat senang saja, atau ketika kita tidak ada kegiatan di kampus atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan di rumah kita. Dan kegiatan membaca dangkal ini hanya dilakukan pada saat kita senang-senang saja, atau ketika kita tidak ada tugas atau tidak ada kegiatan lain di luar dari kampus. Itu yang kita harus lakukan dengan cara kita duduk sambil baca-baca buku. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai materi tentang membaca ekstensif. Sekian dan terima kasih.